Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga di pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke, sebelumnya untuk memasuki pembelajaran kita akan perkenalan dulu. Sebelumnya nama saya Muhyiddin, SPDI. Mata pelajaran saya di tahun ini Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8A sampai 8G. Dan tugas tambahan saya adalah sebagai pembina OSIS. Oke, langsung saja ke materi, yaitu bab pertama mengenai tentang Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah di sini mempunyai poin-poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu poin A mengenai tentang runtuhnya Bani Umayyah, kemudian poin B yaitu latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah, dan kemudian poin C yaitu proses pembentukan dinasti Abbasiyah. Langsung saja ke poin yang pertama mengenai tentang runtuhnya dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu adalah figur khalifah yang lemah. Figur khalifah yang lemah di sini yaitu terjadi pada pemerintahannya Yazid bin Abdul Malik. Merupakan pemimpin ke-9 dari 14 pemimpin dinasti Umayyah. Ya, pada masa itu pemerintahan Yazid bin Abdul Malik inilah khalifah yang hanya menghabiskan waktu untuk berpoya-poya dan mengabaikan urusan negara. Ya, sehingga apa? Sehingga dengan runtuhnya dinasti Umayyah ini disebabkan dari ketidakbijakan ataupun tidak tanggung jawabnya terhadap negara sebagai khalifah. Lanjut, poin yang kedua yaitu pemerintahan yang korupsi. Pemerintahan yang korupsi di sini yaitu sistem pemerintahan dinasti Umayyah yaitu menganut sistem monarki. Apa sih monarki tersebut? Monarki yaitu pemerintahan dengan cara turun-temurun yang telah menyalahi pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi perbedaannya sangat beda sekali ketika masa zamannya dinasti Umayyah. Ini ketika khalifah pemilihannya dengan cara turun-temurun. Beda dengan zamannya para Khulafaur Rasyidin. Itu pemilihan khalifah dengan cara musyawarah dan itu hak pilihannya adalah oleh Rasulullah. Lanjut ke poin yang ketiga yaitu perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan di sini adalah terjadi di dalam anggota dinasti Umayyah pada masa pemerintahannya Marwan bin Hakam yang menginginkan kedua anaknya ini menjadi ataupun menjabat sebagai khalifah, di mana anaknya bernama Abdul Malik dan Abdul Aziz. Oke, langsung ke poin yang keempat yaitu munculnya gerakan pemberontak. Munculnya gerakan pemberontak di sini karena adanya khalifah yang lemah atau para pejabat yang hanya mementingkan dirinya dan berpoya-poya sehingga apa? Sehingga negara terbengkalai dengan kurang rasa tanggung jawabnya terhadap pemimpin. Kemudian hal ini juga menjadikan banyaknya pemberontak, bahkan serangan dari kelompok Abu Muslim Al-Khurasani dan Abu Abbas As-Sopah. Untuk apa tujuannya? Pemberontakan masuk ke dalam dinasti Umayyah, yaitu untuk meruntuhkan dinasti Umayyah. Nah, itulah beberapa poin dari sebab runtuhnya dinasti Umayyah.
Oke, langsung ke poin B, yaitu latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Di sini yang melatar belakangi berdirinya dinasti Abbasiyah yaitu terjadinya kekacauan dalam kehidupan dinasti Umayyah. Kenapa dengan terjadinya kekacauan? Karena figur khalifah yang lemah, figur khalifah yang hanya berpoya-poya sehingga terbengkalainya negara. Kemudian poin yang kedua yaitu kekecewaan yang menumpuk dan bersatu akibat kekeliruan dan kesalahan pemerintahan Umayyah. Termasuk orang yang merasa kecewa dengan aturan-aturan yang dibentuk oleh dinasti Umayyah, yaitu sahabat Abu Muslim Al-Khurasani. Kemudian di sini ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk meruntuhkannya dinasti Umayyah. Satu, mengajak kelompok lain untuk bergabung meruntuhkan dinasti Umayyah. Di sini untuk melumpuhkan atau meruntuhkan dinasti Umayyah ada beberapa kelompok yang mengikutinya. Kelompok yang pertama yaitu kelompok Muslim non Arab atau bisa disebut juga Mawali. Mawali di sini adalah orang yang merasa tersakiti pada masa zamannya dinasti Umayyah. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok Syiah dan Khawarij. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok Muslim Mekah, Madinah, dan Irak. Kelompok yang keempat yaitu kelompok Muslim yang soleh, yang baik, Arab maupun non-Arab, yang melihat di mana dinasti Umayyah telah bergaya hidup mewah dan jauh dari gaya hidup yang Islami. Oke, itu adalah yang melatar belakangi dengan berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu melakukan propaganda. Nah, melakukan propaganda di sini termasuk Abu Muslim Al-Khurasani, orang yang terkenal sebagai propagandis dalam peperangan untuk meruntuhkannya dinasti Umayyah. Poin yang ketiga, mengusung nama Bani Hasyim. Ya. Kenapa khalifah itu harus mengusung dari keluarga Bani Hasyim? Karena hak prerogatifnya yang dijadikan sebagai khalifah adalah dari keluarganya Nabi. Langsung ke poin C mengenai tentang proses dan bentuk pembentukan dinasti Abbasiyah. Di sini ada beberapa langkah mengenai tentang berdirinya dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama membentuk gerakan bawah tanah. Membentuk gerakan bawah tanah di sini ada beberapa yang mempelopori dengan gerakan bawah tanah. Yang pertama Muhammad Al-Abbas atau bisa disebut juga Abu Abbas As-Sofa. Kemudian yang kedua Ibrahim Al-Imam. Nah, beliau juga termasuk dalam pembentukan gerakan bawah tanah. Yang ketiga Abu Muslim Al-Khurasani, di mana Abu Muslim ini adalah seorang propagandis yang terkenal untuk tujuan meruntuhkan dinasti Umayyah. Kemudian yang kedua yaitu politik bersahabat. Artinya turunan Bani Abbas tidak merasa yang namanya bermusuhan dengan keluarga atau dengan Bani Umayyah. Jadi tidak ada untuk menonjolkan bahwa saya adalah bermusuhan dengan Bani Umayyah. Kemudian poin yang ketiga, Khurasan sebagai pusat gerakan. Pusat gerakan di sini adalah berarti apa? Untuk menggulingkan dinasti Umayyah. Sehingga bagaimana caranya untuk mendirikan dinasti Abbasiyah. Itulah beberapa langkah untuk mendirikannya dinasti Abbasiyah sehingga banyak pelopor yang menginginkan runtuhnya dinasti Umayyah. Lanjut,
Di sini ada 3 kota sebagai pusat kegiatan ya, untuk runtuhnya atau untuk meruntuhkannya dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu kota Al-Humaimah. Kota Al-Humaimah ini adalah pusat perencanaan organisasi ya, di mana merancang ya, untuk kegiatan ataupun merancang untuk pembentukan bagaimana caranya untuk meruntuhkan dinasti Umayyah. Kemudian yang kedua yaitu kota Kufah. Kota Kufah ini adalah kota sebagai penghubung. Ya, kota sebagai penghubung sama juga ini tujuannya untuk meruntuhkan dinasti Umayyah. Poin yang ketiga yaitu Khurasan. Khurasan di sini adalah pusat gerakan praktis. Ya. Jadi pusat gerakan praktis di sini adalah bagaimana strategis yang sekiranya simpel, yang bagus dengan meruntuhkannya dinasti Umayyah. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa tokoh yang perlu anak-anak ketahui ya, yang berperan sekali dalam sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah Ali bin Abdullah. Yang kedua adalah Muhammad bin Ali. Yang ketiga Ibrahim bin Muhammad. Dan yang keempat Abdullah bin Muhammad atau bisa disebut juga Abu Abbas As-Sofa. Nah, beliau ini termasuk pendiri dari Daulah Abbasiyah. Yang terakhir yaitu Abu Muslim Al-Khurasani, propagandis yang terkenal, orang yang hebat dalam peperangan untuk demi runtuhnya dinasti Umayyah. Nah, jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini anak-anak yaitu jadilah kita seorang pemimpin yang jujur, yang bijaksana, yang bertanggung jawab, yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, akan tetapi kita harus mementingkan kepada rakyat kita, kepada masa kita, ya, agar kepemimpinan ini lebih maju, lebih baik ke depannya, sehingga orang-orang akan merasa nyaman, sayang terhadap kita sebagai pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang jujur, yang bertanggung jawab. Nah, di sini Bapak akan menugaskan untuk kalian, nah, silahkan kalian untuk membuat bagan silsilah Daulah Abbasiyah. Ya, silahkan kalian tulis di buku kalian, ya, dan di LKS juga ada. Silahkan kalian lihat di LKS. Lebih jelasnya lagi tentang pembahasan Daulah Abbasiyah ini, silahkan kalian baca di LKS mengenai sejarah Daulah Abbasiyah. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, semoga belajar hari ini kalian bisa mendapatkan barokahnya, bisa mendapatkan manfaatnya, sehingga bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam keluarga kita, yang mencontohkan sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang bijak, pemimpin yang adil, dan pemimpin yang jujur. Nah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Nah, sebelum ditutupnya ini, Bapak sampaikan di mana nanti kalian melihat ataupun menonton video yang Bapak buat ini. Ya, silakan kalian like, kalian share, kalian komen, dan jangan lupa subscribe. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kamu di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, ya, terjaga dari penyakit yang sekarang di Indonesia ini, yaitu penyakit COVID-19. Nauzubillahi min dalik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.